Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita terlebih datang kepada Yesus, kita menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, saya mau bacakan Bapak ya. Kitab Mazmur tertulis ya, pasal yang kelima, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan ya. Saya mau baca, oh haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Sebelum kita melangkah, saya mau baca firman Tuhan dulu ya. Haleluya, supaya kita dasari Tuhan dia dari surga, bahwa kita anak Tuhan Yesus. Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan semua pekerjaan aktivitas kita, atau Bapak Ibu santai di rumah karena hari Sabtu, kita terlebih dahulu ayo kita datang kepada Yesus Kristus. Kita utamakan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, sebab Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan tiga pujian. Yang pertama, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Dan yang kedua, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, God is so good. Yesus itu sangat baik, dan Tuhan semua memberkati kita semua. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Kita semua anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita anak raja Yesus, aku anak raja, kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Aku anak Yesus, Yesus adalah raja, kita semua adalah anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus raja, aku anak raja, Yesus adalah raja, kita semua anak raja, raja segala raja. Aku anak raja, Yesus adalah raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus raja. Amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin, kita ada kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita tidak boleh saling benci, saling dendam, dengki, tidak boleh. Kulihat di wajahmu, amin, haleluya, kemuliaan raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita harus damai, dengan setiap orang damai. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ku lihat di wajahmu, haleluya, kemuliaan raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Suami istri, anak-anak saling mengasihi. Kita semua bersaudara di dalam kasih Tuhan. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Segera selesaikan Bapak Ibu. Kalau ada seorang yang membenci Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu memuji seorang, jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kita adalah anak Tuhan.
Kata firman Tuhan saling mengasihi. Tapi kalau kita saling benci, dendam, dengki, iri hati, berarti kita saling dusta. Mendustai Tuhan, mendustai diri sendiri, saling dusta. Ya, di gereja kita bisa nyanyi kayak orang kudus, tapi di luar gereja kita saling benci. Nggak boleh. Mari kita semua damai. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya sungguh maaf. Tegur saya, nasihatin saya bersedia. Dan mari, kalau saudara semua sebagai umur di bawah saya, sebagai adik saya. Kalau di atas saya, berarti kakak saya. Kalau kita sama, berarti kita bersaudara. Yang penting kita ada kasih Tuhan. Tidak boleh dendam dengki. Mari kita selesaikan semua persoalan dengan kasih Tuhan. Karena apa? Allah itu baik. Lagu ketiga, oh Allah itu baik. Oh Allah itu baik. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Allah itu baik. Amin, haleluya. Oh Allah itu baik, sungguh baik buat kita semua. Mari Bapak Ibu semua nyanyi. Oh Allah itu baik. Haleluya. Oh Allah itu baik. Haleluya. Oh Allah Yesus itu baik, sangat baik buat kita semua. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini bukti Yesus baik. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kamu punya darah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Yesus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Allah itu baik. Haleluya. Oh Allah Yesus itu baik. Haleluya. Oh Tuhan Yesus itu sangat baik. Haleluya. Oh Allah Yesus itu sangat baik, sangat baik buat kita semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita dengan sukacita. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Saya minta Bapak Ibu semua datang ke ibadah kepada Tuhan, baik onsite, online. Semua datang kepada Yesus, karena Yesus baik sama kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yosua pasal yang ke-13. Haleluya. Yosua totalnya ada 24 pasal Bapak ya. Kita saja pelan-pelan, sabar ya. Kita melangkah. Kalau Bapak Ibu pergi naik mobil, pergi kan sabar kan? Ya, meter demi meter kita lalui, tempat demi tempat lalui ya. Tapi akhirnya kita mencapai tujuan, dan saat ini sudah di Yosua pasal 13. Karena apa? Karena kesabaran kita ikuti dengan tekun. Pasal 1, pasal 2 kita dibentuk sama Tuhan, diizinkan Tuhan. Ayat firman Tuhan macam-macam. Kalau sesuai dengan hati kita daging, kita malas baca Alkitab ya. Tapi karena kita adalah manusia rohani, bukan dipimpin oleh daging, tapi belajar kita kendalikan daging kita menurut firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Yosua 13, saya membaca dari ayat 1 sampai 33, demikian firman Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang ditinggalkan setelah genap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sihor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya terhitung tanah orang Kanan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askalon, di Gad, di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanan dan Merah, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amuri. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Lebanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Balgad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Lebanon sampai ke Misrot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikan negeri itu kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku manusia yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku manusia
Manasye, yang setengah lagi orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan. Seperti ini ketentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan dari segala kota Sihon raja orang Amori yang berkerajaan di Hesbon sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maka serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan di Og di Basan yang memerintah di Astarot dan Edrei, yang tinggal hidup dari seorang Efraim yang telah dikalahkan di Halau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak mengalah orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Kepada suku Bani Rubin menurut kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesbon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bat Baal, Bet Amol, Meon, Yahas, Gedemot, Mefaat, Kiryan Taim, Sipna, Seret, Hasanahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Sesimot. Selanjutnya segala kota di dalam tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon raja orang Amori yang memerintah di Hesbon, yang dikatakan oleh Musa bersama-sama juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Regem, Sur dan Hurreba raja bawan Sihon penduduk negeri itu. Juga Biliam bin Peor juru tanung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yeser dan segala kota negeri Gilead serta setengah negeri orang Armon sampai ke Arur yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesbon sampai ke Ramet Mispa dan Betonim, dan dari Manaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nirmon, Sukot dan Safon, sisa kerajaan Sihon raja Hesbon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Astarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Mahir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Mahir menurut kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi ayat 33 terakhir, tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari ayat 1 cukup panjang sampai 33. Tapi belajar saya bersama Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu ya. Belajar tekun, karena hidup ini sudah saya katakan adalah milik Tuhan. Jadi jangan kendalikan menurut maunya sendiri. Seperti Bapak Ibu kalau setir mobil, ilustrasi seperti ini. Tuhan kasih saya langsung ilustrasi. Bapak Ibu kalau setir mobil, itu semua dikendalikan oleh Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu? Saudara tidur, mobil saudara gas, suruh nyelonong sendiri. Nabrak, mati kita, hancur. Seperti peristiwa selebritis almarhum Vanessa Angel bersama suaminya, coba itu. Ya. Itu aja dikendalikan oleh supir, ada supirnya itu. Itu pun terjadi kejadian maut sehingga meninggal. Itu ada supirnya loh. Tapi supirnya melanggar SOP. Apalagi kalau mobil itu tidak dikendalikan. Saudara begitu setir mobil, saudara tidur atau saudara tidak dikendalikan semuanya itu, main gas saja, nabrak, selesai sudah.
Sama juga dalam hidup ini. Harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Jangan kita kendalikan mau daging kita. Daging kita nih bukan juru selamat. Ya. Daging kita nih ujung-ujungnya daging maut. Padahal Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Kayak saya katakan tadi, Yesus itu baik. Allah itu baik. God is so good, very good to me, for us. Buat kita semua baik. Ini bukti nyata. Di ayat 1, kalau kita baca Yosua pasal 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirman Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dari negeri itu masih amat banyak yang belum diduduki. Jadi masih banyak berkat-berkat yang Tuhan akan berikan buat kita. Karena Tuhan itu amat baik. Tuhan yang punya segala-galanya. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan, Bapak Ibu. Oh, dahsyat Tuhan itu. Tuhan yang punya segala-galanya. Dalam Hagai 2:9 dikatakan, emas aku punya, perak aku punya, semuanya aku yang punya. Termasuk hidup saudara dan saya, Tuhan yang punya. Maka pada waktu putra saya dipanggil Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan bicara kepada saya. Itu adalah anak yang kukasih, milikku, bukan milikmu. Anak-anak kita, suami, istri, jangan pernah menganggap hidup ini milik kita sendiri. Tidak. Hidupku juga adalah milik Kristus. Bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu mari kalau kita lihat sini. Semua dikasih sama Tuhan. Diberkati raja-raja Yosua. Bersama raja-raja semua dihempaskan sama Tuhan. Dikasih tempat masing-masing seluruh bangsa Israel. Kalau kita lihat semua. Ya milik pusaka, milik bodyguard. Ya semua suku-suku dikasih sama Tuhan. Semua suku Manase, semua. Setiap kita anak Tuhan diberkati, termasuk saya diberkati. Saya dipelihara sama Tuhan, saya bisa bernapas sampai detik ini. Saya tidak sewa oksigen. Saya tidak pernah tuh bayar oksigen. Tidak pernah, gratis dari Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Artinya mari, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi milik kita adalah milik Tuhan. Makanya kalau kita lihat sini, ayat terakhir. Ayat 33. Suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Suku Lewi adalah kita adalah bangsa-bangsa pilihan Tuhan Lewi. Biarpun kita tidak memiliki dunia ini. Biarpun saya katakan rumah saya kecil, Bapak punya rumah kecil, rumah saudara. Puji Tuhan kalau Bapak punya rumah besar. Tapi berkatalah puji syukur kepada Tuhan. Tapi saudara harus sadar itu adalah milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan katakan seperti suku Lewi. Apa menjadi milik pusakanya? Adalah Tuhan. Tuhan Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka. Seperti dijanjikan kepada mereka. Apa janjinya? Hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Kita adalah suku-suku Lewi. Yang nanti akan memiliki surga buat selama-lamanya. Saya kasih terakhir. 2 Korintus pasal 5:15. Artinya apa? Supaya kita jangan hidup untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Mari kita hidup untuk Tuhan. Ini firman Tuhan selalu, saya tidak pernah bosan sampaikan firman Tuhan. Mohon maaf kalau saya nyanyi dengan sederhana, dengan gitar, ya nyanyi sederhana, ya. Saya biarpun dengan sederhana pun, saya lakukan dengan kesetiaan dan tulus hati, karena Tuhan melihat orang bersih hatinya, tulus hatinya, ya. Saya tidak artinya tidak menggunakan alat musik mutakhir, tidak ya, tapi dengan main gitar sendiri saya menyanyi buat Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5:15, ini yang saya ikuti firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, berarti untuk saudara dan saya. Supaya mereka yang hidup, saya masih hidup bersama Bapak Ibu. Tidak lagi untuk diri saya sendiri. Bukan hidup untuk Bapak Ibu saudara si egois. Tetapi untuk dia, Yesus, yang telah mati untuk kita. Dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Yesus mati. Dan bangkit untuk kita. Mati berkaitan. Supaya kita semua harus mati terhadap dosa. Terhadap daging. Terhadap egois. Saudara jangan egois. Jangan sok. Tuhan maha tahu. Tapi kita sok tahu. Oleh itu kita takut sama Tuhan. Kita rendahkan hati kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Saudara katakan milik. Rumah milik Tuhan. Mobil milik Tuhan. Baju semua milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Contoh baju saja milik Tuhan. Apa? Kalau saudara mati. Baju di bawah. Gak dipakai kan? Dipakai satu ini dipakai, mohon maaf. Sampai rusak, lecek. Tubuh kita hancur. Bajunya ikut hancur. Bukti nyata, baju pun bukan milik kita.
Semua kita nikmati ini. Itu karena apa? Nikmat dari Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Firman saya tidak pernah bosan sampaikan. Saudara boleh bosan, tapi saya tidak pernah bosan saya. Berarti rohani saudara harus ditingkatkan. Semangat roh kita menyala-nyala ikut Tuhan. Jangan pernah bosan tiap detik seperti saya bernafas. Pernah saudara bosan? Penapas saudara pernah bosan? Makan pernah bosan? Tidak, selalu kita isi makanan. Kita selalu dengan nafas. Berarti sama hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan maha baik. Yesusku luar biasa. Dia baik yang senantiasa memelihara kita. Kita makin hari kita mau cinta Yesus. Sampai nafas kita yang terakhir. Sampai Tuhan katakan kita tidak hidup egois untuk diri sendiri. Tapi untuk dia Yesus yang mengasihi kita. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Walau itu baik. Haleluya. Oh Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Walau Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Walau Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Walau Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik buat saudara dan saya. Katakan sekali lagi, nyanyi. Allah itu baik. Haleluya. Oh Allah Yesus itu baik. Haleluya. Oh Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik buat saudara dan saya. Saudara dan saya semua milik Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, Immanuel.